Saya Brian Setia Putra Pratama dengan NIM 177231097. Saya M. Sajodo dengan NIM 177231120. Saya Ainurida Felicia Ramadhani dengan NIM 177231098. Saya Yan Gunawan, NIM saya 177231119. Saya Walyat Maulana Said dengan NIM 177231085. Halo semuanya, di sini saya ingin menjelaskan tentang ringkasan rancangan dari kelompok 15, yaitu ingin membuat portal website tentang aviation live Indonesia. Untuk latar belakangnya di sini kelompok kami menjelaskan aviasi merupakan sebuah kata yang merujuk pada penerbangan, sebuah dunia yang berisikan tugas dan tanggung jawab seorang pilot dalam menerbangkan pesawat untuk mengantarkan para penumpang sampai ke tujuannya. Tidak hanya pilot dan pesawatnya saja, melainkan seluruh aspek yang menunjang dilakukan sebuah penerbangan seperti ATC atau Air Traffic Control, ground crew, bandara, serta maskapai sebagai inti aktivitas penerbangan komersial dapat dilakukan. Lalu, namun di balik penghasilan yang besar tersebut, biaya untuk dapat menempuh pendidikan di sekolah pilot juga besar dan ketidaksiapan untuk memenuhi persyaratan menjadi faktor beberapa menggantungkan impiannya. Lalu untuk tujuannya kelompok kami membuat website ini, karena kelompok kami ingin menyebarkan dunia mengenai tentang aviasi. Lalu untuk misi visinya ini menjadikan website Aviation Live sebagai wadah untuk menghidupkan serta menyebarkan wawasan akan dunia aviasi, yaitu seputar penerbangan pada khalayak umum yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hobi serta edukasi aviasi yang memberikan informasi mengenai prosedur, aturan dalam dunia penerbangan yang harus ditaati serta dampak yang terjadi dengan harapan wawasan-wawasan ini tersampaikan untuk membantu mereka yang tertarik pada aviasi dapat lebih memahami aviasi. Untuk misinya di kelompok kami ada 3. Yang pertama, menyediakan informasi akurat yang mudah dipahami seputar penerbangan. Kedua, menyediakan konten edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan aturan penerbangan. Yang ketiga, menyediakan konten informasi penerbangan sebagai pemenuhan akan hobi. Lalu targetnya apa sih untuk kegiatan rancangan portal website kami? Untuk tujuannya, untuk targetnya itu para aviator atau orang yang mengenal aviasi atau tentang penerbangan. Lalu untuk struktur menunya kelompok kami ingin didesain atau membuat website sendiri. Lalu ini untuk struktur menunya, struktur dari website ini akan didesain semenarik mungkin sebagai website yang informatif. Lalu ini untuk struktur menunya, rencana kelompok kami ini ada 6. Yang pertama ada home atau halaman utama website berisi search bar dan informasi mengenai kita atau about us di bawah search bar. Untuk kedua ada menu tentang edukasi aviasi yang direncanakan tentang berisi artikel laman yang berisi informasi edukasi penerbangan. Lalu yang ketiga ada menu pesawat dan instrumen atau berisi informasi deskripsi pesawat dan instrumen serta fungsi pada tiap jenis pesawat. Lalu yang keempat ada maskapai dan bandara, berisi informasi mengenai deskripsi maskapai dan bandara. Lalu yang kelima, rencana kelompok kami ada simulator, berisi informasi tahapan dan kebutuhan dalam menjalankan simulator penerbangan dan informasi mengenai simulator. Keenam, yang terakhir, rencananya mungkin membuat menu hubungi kami untuk informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi ketika mengalami kendala.
Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai halaman utama, fitur embed YouTube, terus form dan dual language. Nah, berikut adalah halaman utama dari website yang telah kami rancang terkait aviasi. Di sini terdapat tujuan dibuatnya website ini, kemudian untuk siapa pengguna website ini, dan juga di sini juga terdapat bagian form kritik dan saran pada bagian lembaran. Kemudian di sini terdapat menu-menu seperti artikel yang memuat mengenai informasi-informasi terkait dunia penerbangan serta hal-hal apa yang sebaiknya tidak dilakukan dalam pesawat. Nah, salah satunya yaitu keamanan penerbangan. Nah, di artikel ini terdapat fitur embed, yaitu mengarah ke YouTube yang bisa kita putar. Halo guys, kembali dengan Captain Vincent. Di episode kali ini saya ingin membahas bagi Anda yang takut dengan terbang. Seperti itu. Kemudian di artikel ini juga menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, dari sini juga terdapat artikel lain, kemudian konten mengenai pesawat seperti ini. Nah, dari konten ini itu memiliki dual bahasa, yaitu bahasa Inggris disesuaikan dengan preferensi pengguna. Langsung saja klik pada icon bahasa Inggris. Nah, kemudian artikelnya akan berubah menjadi bahasa Inggris. Ini merupakan salah satu komponen penting, yaitu dual language. Di sini kami menggunakan plugin Polylang. Kemudian dan formnya itu menggunakan Forminator. Kemudian di sini juga terdapat informasi mengenai bandara dan juga pesawat. Di sini apabila ingin kembali ke bahasa Indonesia. Jadi tanpa berpindah ke halaman utama. Misalkan kita klik, nah di sini akan muncul artikel dan informasi mengenai Garuda Indonesia. Nah, kita balik ke beranda terkait salah satu fitur penting di sini, yaitu ada fitur search bar. Misalnya kan kita ingin kita ingin cari informasi tentang Garuda. Nah, ini muncul yang tadi kita buka. Selanjutnya, di sini ada form. Apabila terdapat kritik dan saran, dapat mengklik lembaran terus mengisi, misalkan kemudian klik submit. Nah, nanti hasilnya itu bisa kita lihat di sini. Kemudian di bagian menu Forminator dan di bagian ini view stats. Nah, di sini terdapat 4 submission. Kita klik. Kemudian ini yang baru saja kita masukkan hari ini. Ada kritik dan saran terkait hal ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya bahwasanya ini merupakan salah satu website yang kami rancang dalam tugas kami, yaitu merupakan website aviasi beserta dengan fitur-fiturnya. Ya, jadi dirancangnya website ini itu kami menggunakan WordPress versi 6.9. Berbicara tentang WordPress dalam konstruksi suatu website itu tidak lepas dari yang namanya tema dan juga plugin. Tema tersebut juga menyediakan berbagai macam template
supaya website ini bisa terdevelop dengan sangat menarik. Maka dari itu sini saya akan menjelaskan terkait tema yang digunakan dalam website yang kami rancang ini. Di website ini itu kami menggunakan tema bernama Blocksy ya teman-teman. Jadi ada berbagai macam tema yang disediakan oleh WordPress tentunya, dimana tema-tema ini itu nantinya akan menentukan bentuk dari mana website yang akan dirancang seperti itu. Nah, saya menggunakan Blocksy karena menurut saya tema Blocksy ini merupakan tema yang sangat menarik untuk merancang sebuah desain yang sangat informatif seperti itu. Maka dari itu kami kelompok 15 memutuskan untuk menggunakan tema ini. Lalu selain juga tema, ada juga plugin. Sebelum kita membahas plugin berkaitan dengan template, jadi tema-tema ini itu juga menyediakan berbagai macam template ya. Jadi di sini ya kita bisa akses template apa aja yang nantinya akan kita gunakan seperti itu. Namun di dalam perancangan website yang kami rancang ini, kami tidak menggunakan template sama sekali, melainkan kita hanya menggunakan tema dari blank space-nya tersebut. Dan dari blank space itu menggunakan plugin, kami merancang atau mengimplementasikan desain sehingga jadilah website yang kami rancang tersebut. Nah, untuk plugin kami menggunakan berbagai macam plugin dalam mendesain website ini. Nah, salah satunya adalah Elementor, Polylang, dan juga Forminator. 3 plugin ini merupakan salah satu plugin inti di mana kami bisa merancang adanya fitur-fitur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti kami bisa menyediakan dual bahasa, jadi ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, dan ada juga Forminator sehingga kita bisa menerima pesan yang disampaikan oleh user, dan juga ada Elementor yang dimana Elementor ini merupakan salah satu kunci di mana kami bisa mendesain website tersebut, karena Elementor ini merupakan salah satu plugin yang memungkinkan kita itu untuk mengatur suatu tata letak daripada konten yang akan dimuat, seperti halnya seperti ini. Kita masih loading ya. Kita tunggu bentar. Ya. Jadi ini adalah laman daripada Elementor itu sendiri. Jadi kami bisa menyusun ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah dengan menggunakan kontainer dari menu-menu yang disediakan oleh Elementor, seperti heading, lalu ada shortcut di sini sehingga kami bisa memberikan kode sehingga muncullah search bar di sini, dan juga ada text editor di sini, ada heading dan juga menu-menu yang lain. Dan ini adalah kami menggunakan Elementor sehingga kami bisa menyusun konten apa aja yang akan kami muat pada blank space tersebut. Ya, itu untuk Elementor. Lalu untuk Forminator ya. Jadi ini adalah form yang kami gunakan ya, untuk menerima suatu pesan, yang dimana pesan itu nanti akan bisa kami lihat seperti itu. Jadi ini adalah pesannya. Di dalam website ini adalah bentuk dari form yang kami implementasikan dalam suatu website kami. Lalu untuk dual bahasa ada di Polylang, yang dimana Polylang ini ini kita bisa mengatur bahasa apa saja yang nantinya akan disediakan seperti itu, sehingga sehingga suatu website itu bisa memuat 2 bahasa, yang dimana nanti tapi cara kerjanya adalah
Polylang ini nantinya akan menduplikasi suatu page. Jadi ketika kita melakukan ingin menerjemahkan, kita bisa menerjemahkannya secara manual dengan page yang sudah diduplikasi oleh Polylang. Namun kekurangannya tidak ada fitur sinkronisasi oleh Polylang itu sendiri. Ketika page berbahasa Indonesia ini kita rubah, hal tersebut tidak akan terjadi perubahan pada yang berbahasa Inggris. Nah, itu sekian penjelasan dari saya terkait plugin dan juga tema yang kami gunakan di dalam WordPress ketika menyusun suatu website ini. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tantangan kami dalam menghadapi kerumitan fitur WordPress dan plugin yang digunakan saat merancang, yaitu di mana seringkali terjadi salah input dan error sehingga membuat website kami hampir dirancang ulang. Lalu bagian yang paling mencerminkan rancangan UTS pada website kami adalah konten yang kami sajikan mengenai aviasi, di mana sejalan dengan tujuan kami untuk menyebarkan informasi mengenai aviasi kepada khalayak umum. Selanjutnya yaitu rencana perkembangan, di mana rencana yang akan kami lakukan untuk mengembangkan website ini. Ketika diteruskan, kami akan berupaya untuk memperbanyak konten mengenai aviasi di dalam website kami dengan berorientasi pada preferensi pengguna yang tercermin pada kritik dan saran yang diberikan.